Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya tentang cara. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video singkat mengenai review aplikasi Android untuk mencatat pembukuan usaha laku pandai. Misalnya agen BRI Link, agen BNI 46, agen Mandiri, dan lainnya. Karena masih banyak ya agen-agen lainnya. Oke, langsung saja ke aplikasinya. Kita masuk. Nah, di sini ada menu ya. Sebetulnya di awal ini ada dashboard. Nah, ini dashboard itu untuk nanti akan tampil fee admin totalnya per hari. Jadi total pendapatan admin per harinya akan terlihat di sini karena ini masih kosong, jadi tidak terlihat ya begitu. Oke, di sini dan ada menu-menu lainnya. Kita akan jelaskan nanti masing-masing ya secara berurutan. Jadi di awal itu kita harus mengisi saldo awal dulu ya. Untuk setiap harinya kita harus mengisi saldo awal dulu sebagai modal. Nah, saldo awal ini dibagi menjadi dua bagian gitu ya. Nah, ini isi nomornya itu bebas. Lalu tanggalnya secara default tanggalnya menunjukkan tanggal hari ini, tapi kalau misalkan mau rubah juga bisa, tinggal klik logo kalender gitu ya. Nanti kita rubah di sini, pilih tanggal 23 misalnya ya, seperti itu. Karena saya mau masukkan hari ini, kita masukkan tanggal hari ini saja. Nah, ini saldo cash misalnya saya masukkan modal di awal itu adalah di tanggal berapa ya? Tanggal 22 adalah 1 juta. Ini kelebihan. 1 juta dan saldo rekening adalah 1 juta. Nah, ini jadi si saldo itu dibagi dua ya, ada saldo cash dan saldo rekening. Saldo cash itu adalah saldo dalam bentuk tunai, jadi total uang yang ada di toko gitu ya sebagai modal. Dan juga ada saldo rekening, yaitu total semua saldo yang ada di rekening. Jadi misalnya kita memiliki beberapa rekening, nah nanti itu ditotalkan dulu ya. Nah, lalu masukkan ke sini. Setelah semuanya diisi, lalu klik save. Nah, ini sudah masuk ya. Kita lihat di home. Nah, home ini kita bisa melihat beberapa rangkuman yang dirangkum per hari ini. Jadi transaksi per hari ini ya. Jadi hari ini kita memiliki saldo rekening 1 juta, cashnya 1 juta begitu ya. Dan ada transaksi, fee admin, biaya, income, karena memang belum ada transaksi jadi nol semua. Kita akan coba masuk transaksi. Di menu transaksi kita klik menu transaksi, lalu klik tambah untuk menambah transaksinya. Nah, ini untuk track ID kita bisa isi sesuaikan dengan struk ya. Oke, kita misalnya ini nomor struknya. Nah, di sini ada transfer dan tarik tunai misalnya ya. Kalau tanggal mungkin udah biasa lah ya, kita bisa diedit atau bisa juga tidak. Nah, ini transfer dan ada tarik tunai. Jika transaksinya kita akan mencatat adalah transaksi transfer, maka dimasukkan di kolom transfer. Jika tarik tunai, itu dimasukkan di tarik tunai. Misalnya saya ingin memasukkan transfer sebesar 500.000 gitu ya. Jadi ada konsumen datang dan ingin transfer sebesar 500.000, sudah dilakukan, lalu kita mencatatnya misalnya seperti itu. Kita masukkan 500.000, lalu klik save. Di sini kita akan melihat ya. Kalau kita lihat detailnya akan seperti ini, gitu ya. Jadi kita akan melihat total transfernya, nominal transfernya sebesar 500.000, fee adminnya 3.000, cash kreditnya, jadi total yang cash yang masuk 503.000 dan rekening yang didebit adalah 500.000, jadi rekening berkurang 500.000. Kita lihat di home. Nah, di sini sudah berubah ya. Saldo rekeningnya menjadi 500.000 gitu ya. Terus saldo cashnya menjadi 1.503.000. Nah, itu pengurangan dan penambahan itu terjadi karena ada transaksi tadi ya, gitu. Dan kita lihat di fee admin ada 3.000, jadi kita sudah mendapatkan admin sebesar 3.000 rupiah. Nah, ini sebetulnya pasti teman-teman akan bertanya ya, bagaimana dengan potongan bank yang biasa dibebankan, misalnya seperti BRI, itu pasti dibebankan setiap transaksi untuk sesama bank gitu ya. Dari BRI ke BRI itu 3.000 rupiah, dimana 3.000 itu nanti akan dikembalikan lagi sebesar 1.500 di esok hari ya, biasanya seperti itu.
Nah, bagaimana cara memasukkan ke sini, ke aplikasi ini? Caranya adalah ini dilakukan sebaiknya di akhir tutup toko gitu ya. Setelah tutup toko, kita hitung total total potongan banknya dalam satu hari itu berapa, termasuk bank-bank lain jika ada gitu ya, bukan hanya BRI saja. Jadi kita harus menghitung semuanya, lalu masukkan di menu DBKR. DBKR itu singkatan dari debit dan kredit gitu ya. Lalu klik tambah. Ini nomor transaksinya kita isi bebas, lalu pilih. Nah, ini ke rekening atau ke cash gitu ya. Karena kita bicaranya adalah potongan bank, berarti ke rekening. Ya, keterangannya misalnya potongan bank begitu ya. Potongan bank, lalu isi debitnya di posisi debit karena ini masuknya ke berkurang, pengurangan ya, berarti di debit. Nah, tadi kan potongan banknya satu kali transaksi BRI itu 3.000 ya, kita asumsikan ini transaksi BRI ya gitu ya, 3.000, lalu klik ini diisi 0, save gitu ya. Nah, ini sudah ada potongan bank Rp3.000. Kita untuk memastikan kita klik home di sini ada rangkumannya kan. Nah, di sini saldo rekeningnya sudah berkurang ya, dari 500.000 menjadi 497.000. Itu berarti kurang 3.000 ya, sesuai dengan tadi biaya. Nah, ini di biaya juga sudah masuk nih, biaya 3.000 ya. Oke. Nah, ini 3.000 sudah potongannya ya, nanti akan dikembalikan lagi kan sebanyak 1.500 dikali jumlah transaksi gitu ya. Karena ini transaksinya masih satu, kita asumsikan saja satu kali transaksi dalam satu hari itu ya. Nah, kita akan masuk ke DBKR juga, lalu kita isikan komisinya. Nah, ini misalnya dalam bentuk rekening pastinya ya. Nah, keterangannya misalnya komisi BRI. Lalu masukkan di bagian kredit karena ini akan bertambah 1.500. Oke. Oh, ini harus diisi 0. Oke. Nah, ini sudah masuk, kita pastikan lagi di home. Nah, income sudah masuk 1.500 dan saldo rekening juga sudah bertambah ya. Itu 498.500. Jadi sampai sini sudah selesai sebetulnya ya. Namun ada menu rekonsiliasi atau laporan harian. Nah, ini menunya ada di bagian kiri pojok kiri atas. Ini yang garis 3 ini kita klik. Nah, di sini klik daily report. Nah, ini sebetulnya saya salah nulisnya ya. Harusnya daily report gitu ya, RPT. Nah, ini dailynya salah nih. Oke, sudah abaikan saja, nanti saya perbaiki. Oke, klik daily report. Nah, di sini ini saya hapus dulu. Nah, ini daily report ini tujuannya adalah untuk rekonsiliasi atau untuk memastikan bahwa perhitungan atau transaksi dalam satu hari itu sudah benar, sudah sesuai dengan perhitungan aplikasi gitu ya. Caranya dengan klik tambah. Jadi kita harus menghitung dulu saldo pas tutup toko itu berapa sisa saldonya ya. Nah, untuk saldo akhir rekening itu tandanya kita harus menjumlahkan atau mentotalkan semua saldo yang dimiliki. Sama seperti saldo awal tadi ya. Nah, ini cuma dilakukan setelah tutup toko gitu ya. Nah, misalnya saldo terakhir itu saldo rekeningnya ada berapa? 490.000 misalnya ya. Dan ini saldo akhir cashnya setelah dihitung ya, cashnya itu berapa, ternyata dia dapat 1.503.000 misalnya gitu. Salah. Oke, klik save. Untuk detail kita akan coba klik. Nah, di sini diperhatikan di posisi paling bawah ada namanya status minus 8.500 nilainya ya. Itu adalah menunjukkan ada selisih antara saldo real dengan perhitungan aplikasi. Nah, berarti ini harus kita cari nih, harus telusuri di mana ada selisihnya gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan beberapa ini ya. Saya tidak akan membahas di sini gitu ya. Itu untuk teknik-teknik ini ya, teknik-teknik
untuk mencari ada kesalahan apa, kesalahan input kah atau kesalahan memang memberikan kembalian, biasanya kayak gitu-gitu ya. Oke, kita skip aja untuk hal tersebut, mungkin akan saya bahas di video lain. Yang pasti ini ada minus 8.500 gitu ya. Kalau misalnya ini kan jadi kita tahu ya, dalam tanggal segitu ada minus 8.500 itu udah menjadi kerugian misalnya gitu ya. Bisa juga mungkin tidak minus, justru tambah gitu. Tapi yang pasti mau minus atau tidak itu berarti ada kesalahan, itu intinya ya. Berarti ada kesalahan. Entah kesalahannya dari mana itu harus dicari lebih dalam lagi. Nah, saya akan mengasumsikan misalnya ini sudah benar gitu ya. Bagaimana kalau misalnya sudah sesuai? Nah, saya akan edit dulu. Nah, caranya dengan tadi ya mengklik icon pulpen sama bukunya. Nah, di sini kan ada sisa rekening. Nah, ini sisa rekening ini adalah hasil perhitungan dari aplikasinya. Dan sisa cash adalah sama perhitungan untuk cashnya ya. Seharusnya itu sisa rekening itu 498.500, tapi yang ada itu tadi yang kita isi adalah 490.000. Berarti sudah kurang kan 8.500. Nah, ini berarti yang harus kita perbaiki gitu ya. Kita coba sesuaikan. Jadi 498.500 sudah sesuai ya, antara saldo akhir rekening atau saldo akhir rek dengan sisa rek gitu ya. Nah, sudah sesuai, kita akan lihat, klik save. Kita akan lihat perubahannya seperti apa jika sesuai. Nah, kita lihat di statusnya adalah seimbang. Berarti antara saldo real dengan perhitungan aplikasi sudah sesuai. Nah, ini berarti tidak ada masalah begitu. Tandanya tidak ada masalah. Begitu. Itu sangat dibutuhkan sekali misalnya untuk ini ya, untuk audit gitu ya. Jadi kita bisa melihat letak-letak kesalahannya ada di mana begitu. Sampai di sini sebetulnya sudah selesai ya, dari tahap awal sampai tahap akhir. Namun mungkin ada yang bertanya, yang tadi kan ada admin ya, ada transaksinya ini pas coba kita isi ya di sini. Di sini kan tidak ada ya, pas ngisi transaksi itu tidak ada jumlah adminnya berapa gitu ya. Ini terisi otomatis. Nah, datanya itu diambil dari sini. Nah, ini klik di tarif admin. Jadi kita bisa memasukkan tarif admin ini, misalnya ini kan nominal 10.000, fee adminnya 3.000. Nah, dari 10.000 sampai ke nominal paling bawah ini ada nomor 2 ya. Ada 1 juta, berarti kurang dari 10.000, dari 10.000 sampai kurang dari 1 juta adalah 3.000 gitu ya. Kalau udah nyampe 1 juta pasti jadi 5.000. Kalau udah nyampe 2 juta akan jadi 10.000. Kalau udah nyampe, nah itu. Jadi ada rentang-rentangnya di sini. Di fee admin adalah di kolom fee admin ini adalah jumlah adminnya begitu. Nah, ini untuk mengisi datanya. Jadi sebetulnya yang paling awal yang harus diisi adalah ini ya. Selain saldo awal tadi ya. Kalau itu saldo awal kan harian gitu ya. Kalau ini satu kali aja. Satu kali kita isi, kecuali ada perubahan-perubahan kita harus edit gitu ya. Cara editnya ya mudah, kita klik saja, terus klik pulpen buku, sini kita tinggal ganti gitu ya. Oke, mungkin cukup di situ saja ya, sampai sini videonya. Mudah-mudahan bisa membantu dan jadi referensi untuk teman-teman yang akan membuat aplikasi yang berhubungan dengan agen laku pandai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.